Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Yuningsi. Kali ini saya akan membahas soal prediksi soal KSK Biologi 2023 untuk nomor 3. ADF kofilin merupakan keluarga protein nukleat yang berhubungan dengan proses depolimerisasi yang masif. Kofilin mempolimerisasi aktin dengan memutuskan filamen untuk menghasilkan ujung duri bebas. Karena kofilin tidak tetap terikat pada ujung filamen berduri di lokasi yang terputus, pemutusan menghasilkan ujung berduri bebas secara langsung. Selama sebagai aktin monomer G-aktin hadir, pemutusan akan terjadi dalam nukleasi. Suatu percobaan dirancang dengan menambahkan kofilin pada sel untuk dilihat proses nukleasinya. Kemudian untuk mengukur rate of polymerization digunakan indikator fluorescence dan hasilnya diperoleh pada gambar A. Gambar B menunjukkan proses severing dari F-aktin. Severing itu adalah luka ya, luka. Oke. Nah ini A-nya pengaruh dari kofilin ya. Kemudian dengan fluorescence, kemudian yang B ini adalah pengaruh dari severing atau luka. Tentukan pernyataan berikut benar atau salah. Yang A, proses nukleasi oleh kofilin diperoleh dari aktivitas polimerasi filamen. Kita lihat kofilin ya, kofilin ini kofilin atau ADF ini ya, sebentar. Oke, kofilin atau ADF ini merupakan keluarga protein nukleat yang berhubungan dengan proses depolimerisasi. Ya, jadi kalau depolimerisasi itu nama lain dari penguraian ya, penguraian. Jadi menguraikan gitu ya, menguraikan. Nah, untuk aktin ini ototnya diuraikan gitu ya. Nah, kalau di soal ini di pernyataan A ini proses nukleosi oleh kofilin diperoleh dari aktivitas polimerasi filamen. Jadi kofilin ini tadi kan hubungannya sama depolimerasi ya. Jadi bukan polimerasi. Kalau polimerasi berarti pembentukan gitu ya. Kalau depoli, D itu berarti menguraikan ya, menguraikan filamen. Nah, jadi yang A ini pernyataan proses nukleasi oleh kofilin diperoleh dari aktivitas polimerasi filamen itu salah karena harusnya depolimerasi. Jadi yang A ini adalah salah. Yang B, semakin tinggi konsentrasi kofilin, aktivitas nuklease akan semakin meningkat. Kita lihat di gambar A di mana ada hubungan antara pemberian kofilin dengan fluorescence ya. Oke, nah kita lihat kalau nggak ada no kofilin atau tidak pakai kofilin dia datar gitu ya. Ini garisnya datar. Nah, kemudian kita lihat kalau misalnya di 0,4 mikro. Nah, ternyata grafiknya itu naik. Nah, ini naik gitu ya, naik. Nah, kalau kita tambah menjadi 0,8 mikro kofilin ya, mikro ya, ternyata dia akan maksimum kemudian turun. Nah, jadi grafiknya yang akan dihasilkan disimpulkannya seperti ini. Jadi ada titik maksimumnya ya, titik maksimumnya. Jadi kalau di pernyataan bukan maksimum atau dia di optimum, maka kalau ditambah lagi kofilin maka dia akan turun gitu ya. Nah, kalau di sini semakin tinggi konsentrasi kofilin, aktivitas nuklease akan semakin meningkat. Nah, kalau semakin tinggi itu grafiknya seperti ini, tapi ternyata kan hasilnya adalah dia di titik optimum, kemudian diberi kofilin lagi terus-menerus dia akan justru menurun fluorescence-nya. Maka yang B ini, pernyataan B ini semakin tinggi konsentrasi kofilin, aktivitas nukleasi akan semakin meningkat adalah salah. Oke.
Kemudian kita yang C, G-aktin atau F-aktin berperan dalam menentukan apakah proses severing atau perlukaan mengarah ke depolimerisasi atau proses nuklease. Kita lihat, ini adalah severing, ya kan, perlukaan. Nah, ternyata F-aktin fragmen nukleat ini ya, itu akan mengalami polimerisasi. Ya, polimerisasi, jadi pembentukan, ya, bukan mengalami depolimerisasi penguraian, tetapi pembentukan. Maka kalau yang C, G-aktin berperan dalam G-aktin bisa F-aktin sama ya, G-aktin, F-aktin sama berperan dalam menentukan apakah proses severing mengarah ke depolimerisasi. Bukan ya, harusnya adalah ke polimerisasi. Jadi yang C ini adalah salah. Jadi harusnya adalah polimerisasi. Oke. Kemudian kita yang D, untuk menghentikan proses nukleasi, hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi konsentrasi limkinase. Nah, kita lihat gambar yang B, ini ada limkinase. Ternyata limkinase itu akan membuat kofilin ini aktif menjadi inaktif. Gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk menghentikan proses nuklease, jadi kalau mengurangi. Nah, justru karena mengurangi limkinase ini akan menyebabkan kofilin itu akan aktif gitu ya. Kofilin aktif. Oke. Sehingga kalau kofilin aktif, maka tadi dia akan mengalami dia akan membuat depolimerase. Oke, jadi dia akan membuat depolimerase, bukan mengakibatkan polimerase, tapi justru akan membuat depolimerase, ya kan? Nah, maka kalau untuk menghentikan proses nuklease, ya, justru bukan mengurangi, tapi harusnya menambah, gitu ya, menambah dari limkinase. Jadi untuk yang D ini jawabannya adalah salah. Oke, maka untuk nomor 3 itu ya, nomor 3 itu kesimpulannya yang A salah, yang B salah, yang C salah, dan yang E salah. Oke, demikian tadi pembahasan nomor 3. Ditunggu pembahasan nomor selanjutnya. Saya minta maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.